kamu pegang buat belanja kebutuhan ibu nanti. Kepanasan, jagain warung biar kita bisa makan enak, malah dibilang manja. Ya, mungkin ini ujianku Buleha, tapi jujur, rasanya sesat banget. Mas, sudah pulang? Tumben wajahnya cerah sekali. Alhamdulillah Rat, gaji kedua sudah cair, plus ada bonus lembur sedikit. Alhamdulillah mas. Kalau boleh, aku mau minta tambahan modal sedikit buat warung. Beras di depan sudah mau habis. Terus, kipas angin di warung juga mati. Panas banget kalau siang hari. Duh, kamu itu ya, baru juga gajian, sudah ditagih macam-macam. Warung kan hasilnya ada, masa harus pakai uang gajiku terus? Belajarlah manajemen uang Rat, jangan boros. Bukan boros loh mas. Keuntungan warung kan selama ini kupakai buat makan kita sehari-hari, supaya gajimu bisa ditabung. Tapi kalau buat stok barang yang besar, aku butuh tambahan. Pokoknya belum bisa, kita harus hemat. Kita nggak tahu ke depannya gimana. Kamu jangan manja dong, usahakan dulu apa yang ada. Halo? Assalamualaikum Bu, sehat Bu? Waalaikumsalam. Ibu kangen. Ibu rencana mau ke kota. Mau liburan ke rumahmu. Sendiri aja naik bus. Gak apa-apa kan? Ya ampun Bu, tentu boleh. Ibu jangan naik bus ekonomi ya, nanti pegel. Nanti Bima transfer uang. Ibu naik bus yang sleeper aja biar nyaman. Berangkat kapan Bu? Nanti Bima jemput di terminal. Gak merepotkan, Bim. Takutnya istrimu keberatan. Ah, Ratu mah gampang Bu, ya pasti senang. Oh ya, Ibu gak usah bawa oleh-oleh apa-apa dari kampung. Berat. Nanti di sini Bima belikan baju baru. Kita jalan-jalan ke mall ya Bu. Ibu mau apa aja bilang Bima. Rat, Ibu mau datang minggu depan. Kamu bersihkan kamar tamu. Kasurnya ganti yang baru aja. Yang itu udah agak kempes. Gak enak buat Ibu. Terus nanti kamu masak yang enak-enak ya. Beli daging rendang sama ayam. Mas, katanya tadi harus hemat. Buat modal warung dan kipas angin aja mas bilang gak ada uang. Itu beda Ratu. Ini ibu saya. Masa ibu datang saya sambut pakai tempe sama kasur tipis. Kamu jangan menantu durhaka ya. Urusan warung itu urusan kecil. Urusan ibu itu yang utama. Aku bukan melarang ibu datang mas. Aku juga sayang ibu. Tapi tolong lihat aku juga. Untuk beli daster baru aja aku mikir 1000 kali. Karena uangnya aku putar buat warung supaya kita bisa makan. Alah, kamu selalu aja membanding-bandingkan. Sudah, gak usah banyak protes. Ini uang 2 juta. Kamu pegang buat belanja kebutuhan ibu nanti. Jangan dipakai buat yang lain. Kalau aku tahu ada uang ini lari ke modal warungmu, awas ya. Dasar laki-laki gak punya perasaan. Kipas angin mati udah seminggu dicuekin. Bilangnya nanti-nanti belum ada duit. Tapi begitu ibunya mau datang, mendadak jadi sultan. Kasur baru ada. Tiba-tiba uang belanja 2 juta turun dari langit. Gue yang tiap hari di sini kepanasan, jagain warung biar kita bisa makan enak, malah dibilang manja. Giliran ibunya disuruh naik bus sleeper lah. Lah, aku buat beli daster baru 50.000 aja, kudu mikir muter otak dari keuntungan recehan begini. Gusti, nasibnya suami pelitnya kayak istri doang. Mam Ratu, ya ampun, itu mulut kenapa komat kami kayak lagi baca mantra, lagi ngomel ya? Buleha, waalaikumsalam. Enggak Bu, ini lagi ingat-ingat stok barang. Alah, jangan bohong. Tadi dari kejauhan saya dengar nama Mas Bima disebut-sebut. Kenapa toh? Mas Bima baru 2 bulan kerja. Masa sudah bikin masalah? Harusnya kan lagi seneng-senengnya dapat gaji baru. Gaji baru sih gaji baru Buleha. Tapi ya itu, gajinya cuma mampir di dompet saya. Tadi saya minta tambahan modal buat stok beras sama benerin kipas ini. Saya malah disemprot. Katanya saya boros, gak bisa manajemen uang.
Loh, kok gitu? Terus tadi saya dengar Mbak bilang soal ibu mertua. Nah, itu dia yang bikin saya sakit hati. Ibunya telepon mau datang liburan. Langsung tuh Mas Bima berubah jadi dermawan sejagat raya. Saya dikasih uang 2 juta, tapi pesannya pedas banget. Jangan dipakai buat modal warung. Ini khusus buat manjain ibu. Bayangkan Bu Leha, buat ibu bisa. Buat istri yang tiap hari nemenin susah, boro-boro. Walah, itu namanya penyakit pelit rumah tangga, Mam Ratu. Banyak itu modelan suami begitu. Orang lain atau keluarga sendiri loyalnya minta ampun. Tapi ke istri yang dianggap milik sendiri malah dikikirin habis-habisan. Karena mikirnya, istri mah bakal tetap ada. Mam Ratu yang sabar ya. Tapi kalau terus-terusan begini, lama-lama warungku bangkrut. Sementara saya sendiri gak dapat apa-apa. Hanya mau beli dasar aja dia ngomel. Tapi ke ibunya malah mau beliin baju mall. Tuh, kalau saya cekin Mam Ratu sih, itu uang 2 juta saya tilep sedikit buat beli kipas. Kalau Mas Bima tanya, dia bilang aja harga daging lagi naik gila-gilaan. Lagian, Mam kan juga butuh nyaman di rumah sendiri. Ibu, akhirnya sampai juga. Ibu kenapa nggak telepon pas ibu udah di terminal? Minggu lalu kan Bima udah bilang mau jemput di terminal biar ibu nggak capek cari taksi. Ayo masuk Bu, udara di luar panas. Di dalam sudah Bima siapkan semuanya. Gak apa-apa Bim, ibu gak mau ngerepotin anak ibu. Ratu, ini ibu sudah datang. Kesini dulu. Ibu, sudah sampai ya? Apa kabar Bu? Sehat Rat, kamu sehat? Perasaan asal ibu kesini, baju kamu gak pernah ganti. Apa Bima gak kasih uang buat beli baju bagus? Rat emang begitu Bu. Lebih suka baju apa adanya. Rat, jangan berdiri aja. Ibu haus. Bahkan teh manis hangat sekarang. Ingat, gulanya sedikit aja. Itu koper ibu bawa ke kamar tamu. Tata bajunya di lemari. Dan pastiin spraynya udah kenceng ya. Ibu mau langsung rebahan. Bu, mumpung belum terlalu siang. Nanti kita cari gamis yang paling bagus di mall. Habis itu kita makan steak ya Bu. Ibu belum pernah kan makan steak. Dagingnya empuk banget loh. Boleh itu Bim, tapi Ratu ikut kan? Gak usah Bu. Ratu harus jaga warung. Sayang kalau tutup. Biasanya sore-sore begini banyak pembeli. Mas, apa aku gak boleh ikut sebentar aja? Warung bisa aku titip sebentar ke Bu Leha. Aku juga mau lihat-lihat. Lihat-lihat apa? Mau belanja juga? Uang dari mana? Kamu di rumah aja. Cari uang yang benar di warung. Jagain rumah. Oh iya, menu nanti malam kamu masak sup ayam ya. Ibu gak cocok kalau makan makanan mall terus. Takut kolesterolnya naik. Ingat, ayamnya yang seger. Mam Ratu, tadi saya lihat Mas Bima sama ibu mertuamu pergi naik taksi. Mam Ratu kenapa nggak ikut? Iya Bu, Mas Bima ajak ibunya jalan-jalan ke mall. Terus Mam Ratu ditinggal. Ya ampun Mam, itu suami apa majikan sih? Kok tega benar istrinya disuruh jaga warung. Sementara dia poya-poya sama ibunya. Bakti ke ibu itu sih wajib. Tapi menafkahi istri dengan layak itu juga perintah agama. Tadi katanya aku gak usah ikut, jaga warung aja. Terus disuruh masak sup ayam buat makan malam nanti. Duh Mam Ratu, kalau saya jadi Mam, saya mau masak. Biar dia tahu rasa Mam Ratu itu istri, bukan mesin pencetak uang atau pembantu gratisan. Ya mungkin ini ujianku Bu Leha, tapi jujur rasanya sesat banget. Besok kamu pagi-pagi ke pasar ya. Beli daging sapi. Masakin rendang buat ibu. Uang belanja yang kemarin sudah sisa sedikit Mas. Tadi buat beli ayam dan kebutuhan ibu sudah habis banyak. Ya, pakai uang warung dulu kenapa sih? Perhitungan banget sama suami. Nanti kalau ada sisa gaji,
baru aku ganti. Masa buat makan ibu aja kamu perhitungan? Ratu, bisa tutup warungnya sebentar. Ibu mau bicara. Ibu diam dari kemarin bukan karena ibu senang dibelikan barang mahal, Rat. Ibu diam karena ibu malu melihat anak laki-laki ibu tumbuh menjadi laki-laki yang lupa siapa yang menjaganya saat dia nggak punya apa-apa. Ibu lihat bagaimana Bima membentakmu seolah kamu ini pembantu, bukan istrinya. Ibu kecewa sama Bima. Sekarang, ayo temani ibu ke mall. Tempat Bima beli ini semalam. Ibu masih simpan struknya di dalam tas. Loh, Rat, kok ada kipas baru? Kamu pakai uang siapa? Kamu ambil uang belanja ibu ya? Ibu yang beli, Bima. Loh, baju mahal yang Bima belikan mana bu? Kok nggak dipakai? Sudah ibu kembalikan ke tokonya. Ibu minta refund. Semua barang yang kamu belikan ke ibu sudah tukar jadi uang tunai. Dan uangnya ibu pakai untuk modal waru istrimu. Beli kipas angin supaya dia nggak kepanasan. Tapi bu, itu kan hadiah buat ibu. Kenapa dikasihkan ke Ratu? Bima, dengar. Ibu nggak butuh baju mahal. Kalau itu dibeli dari hasil memeras keringat istrimu yang kamu peliti. Kamu bisa kerja tenang sekarang karena istrimu ini yang jaga rumah dan warung. Kamu bilang memuliakan ibu. Cara memuliakan ibu adalah dengan memuliakan wanita yang paling dekat denganmu sekarang, yaitu istrimu. Ibu besok mau pulang ke kampung. Ibu gak mau makan rendang. Ibu lebih suka makan tempe. Ternyata anak laki-laki ibu bukan hanya laki-laki pelit yang cuma pamer harta, tapi mengabaikan kewajiban di rumahnya sendiri. Aku berangkat. Loh, Bu, gak jadi pulang hari ini. Ibu berubah pikiran, Ratu. Ibu mau di sini seminggu lagi. Tadi ibu sudah bilang ke Bima. Rat, ini ada uang sisa dari gaji kemarin yang belum kepake. Kamu simpan ya. Buat tambah-tambah tabunganmu sendiri. Jangan pakai uang warung terus buat beli kebutuhan pribadi. Mas, beneran? Maafin aku, Rat. Kemarin aku terlalu gengsi. Aku pengen terlihat sukses di depan ibu, tapi malah menginjak harga diri istriku sendiri. Ternyata, benar kata ibu, laki-laki hebat itu yang paling bisa memuliakan istrinya. Nah, kalau begini kan, ibu pulangnya tenang. Ingat Bim, istrimu ini ladang pahalamu. Kalau kamu siram dengan kasih sayang dan keadilan, rezekimu juga akan tumbuh subur. Tapi kalau kamu keringkan, hatinya mati, rezekimu juga seret. Iya bu, Bima janji akan jaga Ratu lebih baik lagi.